lagi dengan saya Galih Fajar Antasari di podcast Abstrak. Wow, it's been a long time for while. I'm waiting to do this because kondisiku masih belum memungkinkan untuk berbicara banyak sebetulnya, karena saat ini tenggorokanku masih kurang baik dikarenakan masih mengalami flu. But it's okay, gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol ringan, gak usah berat-berat. Mungkin bakal monolog aja kali ya, gak usah mengajak orang untuk berbicara, karena memang intensitasku juga bertemu dengan orang juga terbatas. Lalu dikarenakan kesibukan yang padat luar biasa beberapa bulan kemarin membuat aku sedikit capek untuk bertemu lagi dengan banyak orang, sehingga aku cenderung menikmati waktuku ketika sendirian. Alhamdulillah setelah sendirian ini pun itu sudah mulai enakan, cuma mungkin masih harus menyesuaikan lagi karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang saat ini, sehingga I have to wake up, harus bangun lagi dari kebiasaan yang terlalu membuat nyenyak. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana Indonesia sebenarnya sudah menghadapi dua krisis yang besar. Pertama krisis kesehatan. Jelas ini krisis kesehatan karena pandemi ini merupakan krisis kesehatan yang sangat besar yang menyerang hampir seluruh dunia. Kayaknya seluruh dunia deh yang kena. Lalu krisis ekonomi, di mana pada kuartal kedua kemarin Indonesia mengalami penyusutan PDB sebesar 5%. Lalu dengan pernyataan Bu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mengalami resesi, ketika kuartal ketiga ini Indonesia masih mengalami penyusutan PDB di bawah 0%. Sehingga dan yang terakhir adalah krisis politik, di mana kita saat ini menghadapi begitu banyak kepentingan, banyak hal yang selalu dikejar oleh para penguasa, yang akhirnya kita dikorbankan untuk kepentingan politik mereka. Ini kita terbuka aja. Sebenarnya risih melihat krisis ini terus berlangsung dikarenakan ego dari pemimpin kita yang masih menganggap COVID ini adalah sebuah sebuah potensi untuk meraih keuntungan. Menurutku ini jahat, walaupun dia sebenarnya juga merasakan rugi, tapi dampaknya ini paralel. Dampaknya ini menyerang banyak orang, dan yang kasihan adalah orang kecil. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang, dan yang saya lihat sendiri, banyak usaha yang telah hancur lebur. Mungkin awal bulan Maret, awal bulan April, Mei kita masih bisa bertahan, tapi sudah 7 bulan, man, how could this is happen, I think this is so hard to believe, but ayolah, lihat ke bawah, lihat apa yang telah terjadi di bawah, lihat betapa kita itu sebenarnya mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa. Tapi dan ini sebenarnya nggak baik-baik saja loh buat kita. Ini berpotensi untuk menyebabkan chaos, riot, sehingga jangan sampai kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak sensitif, tapi karena orang-orang pada kelaparan, orang-orang pada bingung harus mencari penghasilan itu seperti apa, akhirnya mereka melakukan berbagai cara yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang salah, padahal itu juga sebenarnya ulah kita juga gitu loh. Dari awal COVID sebenarnya
aku selalu menyarankan untuk stay home, terus patuhi protokol, ikuti perkembangannya secukupnya, pelajari bagaimana karakteristik dari virus ini, bagaimana cara virus ini bekerja, bagaimana cara virus ini menyerang manusia, memasuki tubuh, lalu menginfeksi, lalu ketika infeksi akibatnya bagaimana, terus nanti setelah sembuh nanti efeknya bagaimana terhadap tubuh, terus bagaimana cara menjaga agar orang di sekitar kita juga tidak terkena, lalu pencegahannya itu bagaimana baik untuk diri sendiri, lingkungan, dan hal yang lebih besar lagi untuk yang makro. Cuma itu enggak sebatas itu aja, banyak hal penting yang sebenarnya itu terjadi juga. Kita harus lebih peka. Presiden juga pernah mengatakan bahwa gunakan sense of crisis kita atau kepekaan kita terhadap krisis itu dilakukanlah dengan baik. Tolong, bagi yang memiliki kuasa politik atau ingin memiliki kuasa politik, bekerja samalah agar jangan sampai kepentingan Anda itu merusak kepentingan lebih banyak orang. Jika kepentingan lebih banyak orang itu juga rusak, kepentingan Anda pun juga tidak akan bisa terpenuhi. Jadi ketika Anda sudah memikirkan orang, akibat baiknya itu juga akan Anda rasakan juga, begitu loh. Ini bukan maksud untuk mengajari atau bagaimana, tapi tolonglah, kondisi negara sudah sangat krisis. Ini sudah benar-benar tidak bisa diginiin lagi. Rakyat jangan dininabobokkan atas kejadian-kejadian yang sebenarnya ini berbahaya. Kita menghadapi bahaya yang sangat besar. Bahaya ini benar-benar sangat mengancam baik kehidupan kita, orang sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, bahkan orang yang lebih besar lagi. Jadi tolong, itu tadi untuk yang ingin di dunia politik. Untuk teman-temanku, tolonglah, ketika harus melakukan kegiatan di luar, tolong patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, terus jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, minimal kalau bertemu dengan banyak orang tetaplah pakai masker, tetaplah kita jaga orang-orang di sekitar kita. Kita ini mampu untuk membeli masker. Setidaknya ketika kita bisa membeli masker, tolonglah gunakan privilege kita untuk bisa menyelamatkan orang lain. Nanti semesta akan menyelamatkan kamu juga, gitu loh. Jadi sama-sama menyelamatkan. Lalu selain untuk yang kesehatan tadi, untuk teman-temanku, tolong kalau misalnya ada teman-teman kita yang sedang berusaha, berbisnis, beli barang-barang mereka yang mereka jual, karena walaupun mungkin harganya agak lebih mahal, tapi setidaknya mereka berusaha untuk bisa menjaga ekonomi mereka, bisa berusaha agar mereka tetap bisa makan. Kalau misalnya, iya memang kita mungkin agak keteteran juga, agak kedodoran mungkin. Cuma kalau misalnya kita terus memikirkan diri sendiri, bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Kalau misalnya kita hanya memikirkan diri sendiri, terus orang lain bagaimana memikirkan kamu juga? Sehingga ayolah kita sama-sama membangun ekosistem paling kecil di sekitar kita. Orang-orang yang sedang berusaha untuk membuat dirinya itu bisa bertahan, kita support. Ini untuk teman-temanku yang punya privilege. Untuk teman-temanku yang sedang berusaha keras, semangat luar biasa. Kalian luar biasa untuk bisa bertahan sampai saat ini. Tetap semangat. Tuhan melindungi kita semua. Untuk kebanyakan orang yang mendengar ini, mohon kita gunakan sense of crisis kita, kepekaan bersama kita untuk menjaga dunia tetap lebih baik. Jangan sampai sense of crisis kita hilang, kita sulit
dan menyulitkan orang. Sungguh merugi orang yang merugikan orang lain. Dia tidak bisa diselamatkan tapi justru malah mencelakakan orang. Sungguh situasi yang sangat ironi, tapi saat ini banyak terjadi. Banyak kebohongan, banyak keributan, banyak hal-hal yang terjadi seperti ini ya. Itu diakibatkan karena sense of crisis kita hilang. Lalu orang-orang yang kena dampak dari sense of crisis kita juga berontak. Mereka juga ingin bertahan hidup. Maka sense of survival mereka itu juga bakal meronta-ronta. Maka itu juga akan membuat mereka tuh juga harus bisa bertahan loh dari ini. Buat banyak orang ya, semuanya lah, intinya doa terbaik untuk kalian semua. Saya sangat berharap kita bisa cepat melewati pandemi ini. Jujur, aku juga udah bosan banget harus bertahan di rumah lama banget, gak bisa beraktivitas dengan nyaman. Selalu kalau misalnya lagi di luar, ketakutan lah yang menyelimutiku. Karena jujur, aku gak mau sakit dan aku gak mau orang di sekitarku sakit. Tolong, itu juga yang bisa ditanamkan di dalam hati dan pikiran teman-teman. Kita jaga orang-orang tersayang kita sehat, orang-orang tersayang kita sehat, kita bisa bahagia bersama. Mungkin gak banyak hal kali ya yang bisa diomongin, cuma 12 menit juga mungkin sekitar itu. Tapi aku harap dari 12 menit ini bisa berarti untuk semuanya, dan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ke depan mungkin podcast abstrak akan diproduksi ketika aku pengen ya, karena ini sudah mulai memasuki tahap tugas akhir, jadi ini harus bisa menyesuaikan waktu. Sehat semuanya guys, bahagia selalu, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan sayang sama kita, Tuhan melindungi kita. See you until next time. I'm Galih Fajar Antasari and this is podcast abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.